Salam Aquaris, seperti biasa kita ketemu untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, baik yang baru maupun yang masih belum sempat dijawab. Jadi kita bisa saling terus berbagi informasi ya dan pengalaman di hobi kita ini. Oke, buat mempersingkat waktu, saya rasa kita mulai aja ya. Oke, yang pertama ada dari Hendry Pova. Salam Aquarisko, saya Hendry di Mojokerto. Saya penggemar ikan predator, terutama arwana dan peacock bass. Selama ini saya cuma kasih udang beku dan kodok beku. Pertanyaannya, mohon informasi cara karantina pakan ikan hidup yang benar. Di karantina berapa hari, dikasih obat apa, dan lain-lain hingga ikan pakan hidup benar-benar aman dimakan ikan predator saya. Makasih sebelumnya kok. Ya oke, halo Hendry. Sebenarnya antara pakan beku dengan pakan hidup ya, itu udah lebih aman pakan beku ya. Karena kan dalam suhu yang membekukan seperti itu ya, sebagian besar jenis bakteri dan parasit itu udah mati terbunuh ya, jadi lebih aman gitu. Tapi kalau memang masih minat mau punya stok pakan hidup yang sehat ya buat ikan kita gitu ya. Caranya tuh sebenarnya cukup mudah gitu. Sama kayak kita miara ikan biasa ya. Kan saya juga sebenarnya punya beberapa ikan predator ya di rumah ya. Ada arwana, ada palmas gitu, ada alligator gar, ada hujeta gitu. Nah, mereka nih selain makan pakan beku ya, biasanya saya kasih udang kupas gitu yang dipotong-potong gitu. Juga makan pakan hidup juga ya. Nah, jadi pakan hidupnya tuh ada beberapa macam kalau saya di rumah ya. Saya punya stok. Ada ulat Hongkong, ada jangkrik, ya, ada ikan cere gitu ya. Sesekali kalau saya habis pulang dari Ciapus tuh, karena di situ daerah persawahan gitu, saya sering bawa pulang tuh anak katak sawah gitu ya. Petani-petani sana suka tangkepin juga buat saya. Jadi di rumah juga ada piara pakan hidup katak sawah gitu, ukuran 1-2 cm gitu. Ya kadang ada yang 3 cm juga ya. Nah, cuma saya mau ingatkan aja nih, bahwa pakan hidup ini juga perlu dirawat gitu ya. Paling nggak tuh harus dikasih makan biar tetap bisa hidup gitu selama mungkin ya sebelum kita kasih ke ikan predator kita gitu ya. Jadi perawatannya gini, saya mulai dari yang ikan cere dulu deh ya. Nah kalau ikan cere tuh saya pakai akuarium bekas ikan cupang gitu. Dulu saya banyak banget masalahnya akuarium buat ikan cupang gitu. Ukurannya tuh ada yang sedang, yang 35 kali 15 kali 20 gitu. Nggak gede sih ya. Itu saya kasih spong filter dalamnya. Nah ini nggak boleh dikasih makan, cuman dikasih tanaman air. Hydrilla egeriadensa itu paling kuat kan. Nah jadi saya kasih itu sama cryptocurrin lah paling gitu. Nah di tanaman ini sebenarnya udah banyak numbuh lumut. Saya biarinin aja. Jadi mereka makannya dari situ, ya kita nggak usah kasih makan, nggak boleh malah ya. Nah, ikan cere ini saya sebenarnya juga dapatnya boleh nangkep. Jadi di perumahan saya, selokan-selokan perumahannya tuh masih banyak ikan cere, masih asri gitu ya, masih demen ngelihatnya. Jadi banyak ikan di selokan-selokan gitu. Nah, tapi kalau misalnya boleh beli, misalnya ya beli di toko, harus cari tokonya tuh paling nggak yang memang kita kenal nih orangnya resik gitu. Jadi jangan yang kita lihat banyak ikan yang mati gitu. Jangan. Jadi kita harus milih-milih juga ya. Carilah toko yang istilahnya kita percaya gitu ya. Nah, kalau di rumah sih begitu. Saya tinggal nangkep aja pakai saringan ikan yang gede, dapat serauk gitu, udah banyak. Nah, sebelum masuk ke akuarium penampungan, ya, saya masukin ke ember dulu kan. Nanti dibersihin tuh. Jadi embernya biasanya isi airnya paling cuma 2 liter gitu. Terus saya kasih garam ikan 1 sendok teh ya. Akriflavin 1 sendok makan. Methylene blue 1 sendok teh gitu. Kita biarin aja di situ 1 jam gitu. Jadi kita sterilisasi dulu gitu.
Habis itu baru pindahin dari dari ember tadi ke akuarium penampung yang bekas cupang tadi, yang udah ada spong filternya gitu. Nah, air yang di akuarium bekas cupang ini harus ngambilnya dari air akuarium kita ya. Jadi jangan dari air PDAM gitu, jangan air baru kalau bisa ya. Nah, waktu masuk ke akuarium bekas ya, uh, asal kelihatan ada yang nggak sehat gitu, kita harus keluarin gitu. Kenapa? Supaya dia nggak sempat menular ke ikan lain gitu ya. Jadi waktu kita tangkap biasanya ada aja sih. Kalau beli di toko ikan juga gitu kan. Begitu pas sampai rumah, biasanya kita bisa lihat tuh, ada yang udah agak kudisan lah gitu, ada yang udah goyang-goyang dumang gitu, ada yang miring-miring. Itu jangan ditaruh terus, kita keluarin aja. Nggak apa-apa keluarin satu dua gitu kan, yang penting yang lainnya nggak kena gitu. Jadi kita hanya piara ikan yang sehat semua gitu. Kita harus ganti air juga tuh sebulan sekali, nggak perlu terlalu rutin karena dia juga nggak akan banyak kotoran, orang nggak dikasih makan gitu. Jadi hanya ganti air sebulan sekali dan itu pun hanya 50% ya, jadi nggak dikuras habis. Nah, itu kalau yang buat ikan cere ya. Kalau ulet Hongkong itu lebih gampang lagi piaranya. Kita beli 5.000 perak aja tuh udah dapat banyak banget. Taruh aja di toples yang lebar ya, kalau bisa toples jangan tinggi tapi lebar gitu. Nah, ada tutupnya gitu ya. Tutupnya tuh jangan yang tutup rapat punya gitu ya. Yang penting dia ada hawa aja gitu. Jadi nggak ada kalau nggak ditutup kadang-kadang cicak suka datang suka makanin, masalahnya sebelnya di situ. Ya jadi bisa ditutup pakai kain jala misalnya atau pakai kawat nyamuk gitu ya. Nah, di dalam toples biasanya saya kasih dedak ya, dedak buat alas. Kalau lagi kehabisan dedak, saya potongin aja rumput yang ada di pinggir jalan, saya potongin. Orang itu cuma buat alas doang gitu jadinya, supaya mereka tuh empuk gitu ya. Nah, jadi saya kasih begitu, terus saya kasih makan juga. Kasih makannya pakai pelet yang paling murah aja. Ke toko ikan cari pelet yang paling murah. Jadi kasih pelet itu tiap hari cukup 1 sendok teh aja, ya. Itu pasti habis sih. Mereka makan juga loh pelet gitu, ya. Nah, tiap minggu biasanya saya bawa ke depan rumah. Saya di teras rumah tuh saya tiup-tiupin gitu. Gitu. Kenapa? Karena di dalam toples biasanya banyak kulit-kulit mati gitu. Jadi mereka kan ganti kulit, ada bekas kulitnya gitu. Jadi saya tiup-tiupin supaya terbang gitu doang. Udah ya. Jadi kayak gitu aja kalau ulat Hongkong. Kalau jangkrik, saya sebenarnya nggak suka. Jadi saya jarang banget ya piara jangkrik atau ngasih makan jangkrik. Selain repot, mesti dipotes-potesin dulu kakinya. Males juga miaranya, cepat mati juga masalahnya gitu. Ya, kalau kodok sawah itu masih mendingan gitu. Pada kuat, tahan lama juga. Saya cuma pakai box styrofoam yang ukurannya tuh 30 cm gitu, 30 cm doang gitu. Nah, lalu di bagian, ini kan box styrofoam, di bagian depannya ya, itu saya colok pakai pensil, jadi kasih bikin lubang sekitar 1 cm gitu. Nanti kita sumbat pakai isi lem bakar yang glue gun gitu ya. Kasih tempat tangkringan ya, saya kasih papan bekas under gravel tuh yang udah nggak kepake gitu ya. Terus saya isi air kira-kira setengah sentimeter aja, kedalamannya itu cukup gitu ya. Ntar ya, katakan kadang dia mau basahin diri gitu, ya dia bisa nyebur. Tapi katak juga banyak yang mau berjemur gitu di tempat kering gitu ya. Nah, terus atasnya tuh ditutup pakai kawat nyamuk biar nggak kabur gitu kataknya ya. Nah, tiap hari kalau ada yang mati gitu atau yang udah terbalik gitu tapi masih hidup, nah itu dibuang. Kita antisipasi aja, nggak tahu misalnya dia sakit atau gimana, pokoknya udah kelainan biar nggak nular, keluarin gitu aja ya. Nah, kalau katak ini lebih enak lagi, kita kasih makannya terus cukup 3 hari sekali ya. Kita kasihnya ya ulet Hongkong itu, ulet Hongkong yang kecil-kecil gitu ya. 3 harian tuh biasanya airnya udah mulai rada kering karena cuma setengah senti. Nah, jadi saya tinggal buka lubangnya tuh yang tadi pakai disumbat pakai lem tembak gitu. Terus saya semprot-semprot tuh pakai air dari atas, sekalian bersih-bersih gitu.
Nanti ditutup lagi, isi lagi airnya setengah senti gitu. Jadi udah gitu doang. Kita cuman jaga kebersihannya dan kesehatan si katak gitu ya. Jadi yang kita pelihara itu benar-benar cuman ikan-ikan dan katak-katak yang sehat gitu ya. Intinya, piara pakan hidup yang sehat buat makanan ikan predator tuh jauh lebih aman ya dibandingkan kita nggak tahu nih pakan hidup kita sakit apa enggak gitu. Pokoknya sebelum dikasih ke ikan predator kita bersihin dulu pakai obat-obatan. Mungkin begitu ya biasanya ya caranya. Saya rasa hal ini salah gitu ya. Karena itu nggak akan menjamin. Karena waktu pas lagi kita bersihin gitu, waktunya terlalu cepat juga kan pembersihannya gitu. Jadi paling aman pakai cara yang saya bilang tadi ya. Kita piara pakan hidupnya yang sehat-sehat aja. Yang kelihatan aneh-aneh, buang, selesai. Ya, oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rizky Putra. Selamat pagi, sore, malam, kok. Nanya lagi ya, kok. Selama ini ikan koki, saya kok suka ikan koi ya. Selama ini ikan koi saya kok suka lompat-lompat kalau di malam hari ya, kok. Nggak kayak dulu-dulunya. Tapi kalau di siang hari jarang sekali melompat. Apa karena air di kolam kami terlalu ceper ya? Apa karena air di kolam kami terlalu ceper ya, kok? Ah, nggak mungkin juga. Sudah dari pertama saya setel ceper airnya. Apa mungkin air di kolam saya ada bakteri jahatnya ya, kok? Mohon sarannya, kok. Terima kasih, kok. Semoga kok sehat selalu dan murah rezeki. Ya, Rizky. Salah satu kelemahan dari kolam yang dangkal itu ya parameternya gampang berubah ya. Parameter pertama yang nggak stabil itu suhu ya. Dari suhu nanti ngikut lagi pH. Habis pH amonia. Jadi tiga ini pasti berubah-berubah terus kalau kolamnya dangkal gitu ya. Anyway, ini sebenarnya udah pernah diterangkan ya. Bentar ya, saya lihat dulu ya. Ada di mana nih? Pernah diterangin di sini nih. Nah, ditanya jawab 19 tentang ikan koi flashing ya. Nah, nanti coba Rizky lihat di situ ya, nonton di situ ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita ke Zagaria Ramadan. Salam Aquarisko, izin bertanya, cara sederhana budidaya Hematococcus pluvialis itu bagaimana ya, kok? Salam sukses, sehat selalu, kok. Terima kasih. Ya, Zakaria. Hematococcus pluvialis. Oke, buat pigmen merah ini ya, astaxanthin. Simpelnya kita beli dulu bibitnya ya. Jadi nanti bisa cari di toko online. Lumayan mahal bibitnya ya, sekitar 100 ribuan lah ya. Atau bisa cari juga di toko-toko yang menyediakan dia jual mikroalga gitu ya. Nah, teknik budidayanya kalau bisa yang bagus outdoor ya, supaya nggak terlalu harus pakai banyak lampu gitu ya. Jadi kalau bisa outdoor karena kebutuhan sinar mataharinya tuh langsung terpenuhi gitu. Tapi walaupun outdoor harus cari tempatnya yang sejuk ya, di bawah pohon misalnya, jangan panas gitu ya. Kita tuh cuman butuh outdoor tuh cuman butuh sinar yang banyak aja dari matahari ya. Maksudnya agar alga kita tuh cepat berkembang biak ya. Karena dia tuh berkembang biaknya melalui fotosintesis gitu. Nah, pertama kita nyiapin wadah dulu nih. Wadahnya pakai apa aja terserah, bisa kolam terpal, bak fiber gitu yang biasa buat karantina ikan koi gitu, yang biru ya, itu bisa gitu. Atau kalau mau kecil-kecilan pakai botol air mineral juga bisa ya, botol air galon minum gitu. Kolam semen bisa, akuarium bisa, gentong apa aja. Tapi yang terbaik adalah yang wadahnya transparan ya. Kalau makin transparan dia tuh makin nangkep sinarnya banyak dari sekelilingnya gitu ya. Terus kita harus sediain lampu juga ya. Jadi walaupun outdoor kita harus sediain lampu. Kenapa? Karena lampu akan kita nyalakan di malam hari. Begitu mataharinya nggak ada, malam-malam kita harus nyalain lampu gitu ya. Karena yang tadi itu saya bilang, Hematococcus nih berkembang biaknya dengan cara fotosintesis. Jadi
kita jor terus gitu ya, kasih terus cahaya gitu. Habis itu butuh aerator ya. Kalau lebih bagus tuh kita pakai pompa celup gitu, pompa celup yang ngisep udara gitu, jadi suplai oksigennya tuh lebih banyak gitu ya. Nah, di situ baru kita bikin media kultur. Nah, media kulturnya ini bisa pakai pupuk urea ya, bisa pakai ampas tahu gitu ya. Teh basi juga bisa. Yang bagus katanya sih ekstrak toge gitu ya. Jadi bisa pakai itu juga. Nanti bibitnya disebar gitu. Jadi udah kasih air, disebarin itu tadi pupuk urea atau teh basi atau ekstrak toge terserah lah ya. Nanti bibitnya disebar di situ gitu. Terus yang paling penting tambahin E4. Satu tutup botol buat 1000 liter air lah ya. Nah, buat apa? Buat bantu proteksi dari bakteri sama jamur yang tidak menguntungkan gitu. Udah, begitu doang. Seminggu udah bisa dipanen itu ya. Oke, gampang kan? Oke ya. Kita lanjut ya, kita ke Matthew Smers. Oh, izin tanya lagi. Maaf sebelumnya kalau banyak nanya. Hehehe. Ya nggak apa-apa, masa nanya aja pakai minta maaf segala. Santai aja ya, Matt ya. Satu, apa beda kalsium hidroksida, kapur sirih, dan natrium bikarbonat atau soda kue dalam menaikkan KH tank air laut? Kalau KH naik, pH naik nih ya, Matt ya. Itu sudaraan masalahnya gitu ya. Kalau kapur sirih itu dia lebih cepat reaksinya. Jadi harus hati-hati nih cara menentukan dosisnya ya. Saat bereaksi menaikkan KH dan pH-nya, dia ada hasil sampingan gitu. Hasil sampingannya tuh berupa kalsium ya. Kalau soda kue, dia lebih lambat cara kerjanya ya. Nah, karena lebih lambat, orang suka salah dosis. Jadi dosisnya tuh kebanyakan. Mestinya udah mencapai target nih ya di angka tertentu. Besok-besoknya malah naik lagi, masih naik terus gitu. Nah, kalau waktu bereaksi menaikkan pH dan KH, dia juga ada hasil sampingan gitu. Kalau tadi hasil sampingannya tuh kalsium, kalau ini hasil sampingannya berupa bikarbonat ya. Nah, bikarbonat ini sebenarnya potensinya harusnya lebih ke asam gitu. Namun karena adanya ion hidrogen di dalam air, akhirnya bikarbonat ini bereaksi secara keseluruhan tuh malah naikin pH gitu ya. Yang kedua, tank saya kasih kalsium hidroksida, lalu KH malah naik di atas standar. Bagaimana cara menurunkannya, Om? Saya kuras seperempat, lalu ditambah air tawar, salinitas ikut turun. Kalau bisa, adakah cara menurunkan KH tanpa ganti air? Soalnya toko air lautnya jauh. Saya berpikir pakai asam asetat atau HCl untuk menurunkan KH. Bisakah, Om? Asam asetat tuh beda ya sama HCl ya. Jadi harus hati-hati nih ya. Ini saya juga dulu pernah ngalamin karena saya dulu pernah miara tank air laut juga, terus cuman berapa lah 6 bulan akhirnya mati semua karena yang supply air laut di Sumeneb saat itu lagi WFH, lagi musim Covid, jadi pada tutup semua. Akhirnya udah saya juga nggak nerusin tank akuarium laut saya gitu. Nah, kalau dulu waktu pas lagi darurat kayak gitu saya pakai produknya si Tetra ya, namanya KH minus ya, KH minus. Itu bisa bantu turunin pH dan KH gitu. Nah, kalau mau pakai penggunaan asam ya, tadi asetat sama HCl ya, ini beda loh ya. Jadi kalau penggunaan asam asetat itu asam lemah ya, ini masih aman gitu digunakan. Tapi kalau HCl itu asam kuat, jangan dipakai ya, terlalu jauh menyimpangnya. Walaupun sebenarnya produk yang tadi saya bilang si Tetra ya, itu KH minusnya juga isinya HCl sebenarnya, hydrochloric acid gitu.
Cuma konsentrasi pengencerannya tuh udah dibuat sangat aman gitu kalau si Tetra punya. Jadi penurunannya cukup aman lah dipakainya gitu. Nah, aturannya juga harus diikuti. Jadi satu hari itu hanya boleh turun 2 DKH, paling banyak itu, ya. Kalau misalnya belum tercapai targetnya, besoknya nggak boleh langsung turunin, harus tunggu 2 hari. Jadi peraturannya kayak gitu. Kalau nggak bisa crash nanti. Seluruh parameter yang berhubungan akan saling tumpang tindih, nggak bener gitu, ya. Jadi harus ikutin aturannya. Terima kasih Om, cepat sembuh dan sukses selalu. Ya, terima kasih doanya, Matt. Kemudian kita lanjut lagi ke Atlantis ID. Izin tanya Om, saya lagi nyoba sedotan untuk memaksimalkan media filter biologis. Pengaplikasiannya memasukkan sedotan ke dalam pipa bening 5/8. Oke. Dengan panjang pipa 1,5 meter, kemudian pipa 5/8 berisi sedotan saya masukkan lagi ke pipa vertikal penghubung masing-masing chamber yang 2 inch ya. Ada 3 buah. Hingga penuh dengan tujuan agar sedotan awet dan mudah dibersihkan sehingga dapat memaksimalkan ruang yang ada. Pertanyaannya, apakah ini efektif dan apakah bakteri tidak terbawa arus? Mengingat pengaplikasian sedotan dengan posisi vertikal dan dialiri air yang cukup deras. Ya, oke. Ini lebih ke media filter alternatif sebetulnya ya, menggunakan sedotan gitu. Itu udah lama memang para akuaris tuh tergelitik gitu ya untuk melakukan percobaan, eksperimen. Tapi menurut saya nggak sepadan ya kalau digunakan untuk menggantikan biomedia gitu yang memang sudah dibuat sedemikian rupa untuk tujuan biofiltrasi gitu. Kalau si Atlantis ini beda ya, bukannya buat menggantikan biomedia, tapi idenya untuk menambahkan ya melalui efisiensi ruang gitu. Ya, jadi dia pakai pipa-pipa penghubung antar chamber. Kalau saya mikirnya sih di awal percobaan pastinya udah ada penurunan flow arus tuh, karena pakainya pipa penghubung antar chamber ya. Nah ini bisa imbas ke keseimbangan antar chamber nggak gitu. Ntar luber di sini, kurang di situ gitu. Takutnya bisa kejadian kayak gitu ya. Rasanya agak riskan gitu ya. Lebih baik jangan main di infrastruktur yang udah running well kayak gitu. Kalau mau eksperimen ya lewat wadah lain aja yang bisa kita paralel gitu. At least tuh kita nggak mengganggu sistem utama yang udah running bagus ya. Anyway, itu kayaknya akan lebih fungsionalnya ke efek pre-filter gitu ya. Kan air masuknya vertikal juga gitu. Kotoran-kotoran mungkin terperangkapnya di dinding sedotan kan. Nah ini sedotan kan nggak dipotong-potong kan ya. Bukan kayak Kaltnesh gitu, bukan kayak buat biomedia. Cuma panjang aja gitu, langsung dari atas ke bawah gitu. Disambung-sambung gitu berarti ya. Nah ini kan jatuhnya kalau menurut saya lebih ke arah pre-filter jatuhnya ya. Soalnya kalau bio kan ya logikanya SSA-nya berapa sih gitu kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi seberapa banyak sih sebenarnya bakteri yang diharapkan dapat menempel di dinding sedotan gitu. Sementara ada potensi flow-nya terhambat gitu. Saya pikir ya, sorry ya, maaf nih, saya pikir sih kurang bagus nanti efeknya buat jangka panjang gitu. Tapi ya terserah kalau memang mau eksperimen, nggak apa-apa eksperimen aja nanti hasilnya boleh di-sharing di kita ya, sini ya. Maaf karena di sini tidak bisa mengirim gambarnya. Terima kasih, sukses selalu. Ya nggak apa-apa, saya bisa membayangkan kok kayak gimana gitu, walaupun tanpa gambar. Ya, oke. Ya kita lanjut lagi ya, kita ke Fauzi Jack. Terima kasih kok jawabannya. Izin mau tanya lagi kok. Semisal untuk rekondisi ikan, parameter airnya saya sama dengan parameter alamnya. Setelah ikan terrekondisi, bagaimana cara mentreatment ikannya ke salinitas rendah? Ikan yang saya cari termasuk golongan Earhalin. Oh, ini Fauzi yang kemarin suka cari ikan di laut ya.
yang ukur salinitasnya tuh pakai hidrometer gitu, yang satuannya SG gitu ya, specific gravity. Saya masih ingat nih ya, dari 1025 ya, 1016 ya, kalau nggak salah. Nah, jadi Fauzi, kalau maksudnya kalau kolam penampungannya udah sama salinitasnya gitu kan udah jauh lebih aman gitu. Karena yang penting kan ikan-ikannya nggak eh, keburu WS dulu. Nah, nanti salinitasnya bisa diturunin pelan-pelan gitu. Caranya ya kita tambahin air tawar ya, seperti biasa sebenarnya hanya pakai air tawar aja buat nurunin salinitas gitu. Tapi ada aturannya, jadi paling boleh itu cuman boleh beda 2 angka ya. Jadi misalnya kan pakai hidrometer tadi ya kan, dari 1025 SG ya, SG itu kalau mau dijadiin ke 1016 hari pertama eh, ditambahkan air tawar lalu diukur. Maksimal hanya boleh turun 2 SG. Jadi dari 1025 hanya boleh ke 1023 ya, nggak boleh lebih rendah lagi gitu. Kalau bedanya 1 SG itu jauh lebih aman lagi tuh ya. Jadi kira-kira semingguan lah. Kalau semingguan itu udah bisa mencapai 1016 SG. Gitu caranya ya. Oh iya kok, saya sering dapat puluhan bahkan ratusan bibit ikan yang belum banyak dibudidayakan seperti bawal putih, bawal hitam, gulama, birusan, jenah, dan lain-lain. Saya jadi kepikiran pengen budidayakan bawal putih. Cuma setiap dapat nggak mau makan. Kira-kira apa penyebabnya kok? Setelah browsing, pakan alaminya bawal putih adalah ubur-ubur. Uh, Pertanyaannya gimana cara merawat airnya jika kita pakai pakan alaminya? Sedangkan ubur-ubur diketahui punya sengat dan lendirnya banyak banget. Terima kasih kok. Uh, enggak sih ya Fauzi. Itu bawal putih saya rasa bukannya nggak mau makan. Tapi kalau dikasih makan gitu yang berbeda dengan habitat tempat asalnya ya, misalnya dikasih pelet gitu, ya mereka nggak tahu apa itu pelet gitu. Sementara di tempat baru ya, yang paling terasa pada saat mereka itu baru nyampe gitu, itu sebenarnya cuma takut aja ya. Jadi ketakutan karena tiba-tiba berada di tempat asing gitu ya, yang mungkin parameter airnya masih berbeda gitu. Jadi yang berasa sama mereka tuh cuma rasa takut, nggak ada rasa lapar gitu. Mereka nggak berasa. Apalagi dikasih makan pelet yang belum pernah mereka lihat gitu. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya kalau sedang dikasih makan gitu. Yang harus dikasih makanan yang sama ya dengan tempat asalnya mereka. Bukan ubur-ubur juga sih ya. Ini nih. Ini dari Perpustakaan Universitas Borneo Tarakan ya. Makanan alami ikan bawal putih itu selain plankton juga bisa tumbuhan air ya. Jadi dalam hal ini ganggang laut, rumput laut gitu. Terus dia juga bisa kita kasih udang sama ikan-ikan kecil. Ya, jadi mirip-mirip ikan predator air tawar aja sih, ya. Saya juga punya kan ikan predator di rumah, makanya saya juga suka stok ikan cere yang kecil-kecil gitu buat makanannya ya. Nah, atau kadang-kadang dibeliin ikan udang yang hidup juga gitu, udang-udang kecil gitu. Jadi kayak gitu ya, nggak perlu nangkap ubur-ubur, resiko ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rahmat Wijianto. Selamat pagi, Ko Vincent. Semoga sehat, semoga selalu sehat dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Sama-sama, Bung Rahmat. Salam sehat dan penuh berkat juga ya. Salam dari Kediri lagi yang punya ikan siro. Oh, ukuran 45 cm terkena ektoparasit Chilodonella. Oh iya, iya saya ingat. Saya kalau diingetin ya tentang peristiwanya ya, suka baru ingat gitu. Nggak bisa ingat nama-nama segitu banyak orang soalnya ya. Kadang namanya juga kan mirip-mirip. Ada Rahmat yang ini, ada Rahmat yang itu, ada Rizky yang ini, ada Rizky yang itu gitu. Tapi kan ternyata kasusnya kadang beda gitu. Jadi ternyata memang beda orang gitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau kadang-kadang saya mungkin terkesan suka lupa gitu dengan seseorang, padahal orang tersebut mungkin dulu pernah nanya atau sering nanya gitu ya. Karena jujur
Saya nggak bisa ingat juga satu persatu, jadi mohon dimaklumi ya. Tapi kalau Rahmat cerita tentang Shiro gitu, saya ingat nih ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lihat gimana kabarnya. Maaf lama ngabarin perkembangan ikan tersebut. Kemarin lusa ikannya tidak bisa terselamatkan setelah beberapa hari membaik. Aduh, sayang ya. Padahal udah sempat membaik ya. Kemungkinan sudah terlalu parah merasuk ke dalam organ dalam karena tubuhnya sudah terlalu kurus dan urat merah kecoklatan tidak juga hilang. Padahal sudah saya kasih oksigen murni di kantong seperti petunjuk Covincent dan saya ganti setiap 12 jam. Bahkan sampai habis 3 tabung oksigen ukuran 3 meter kubik. Saya akhirnya penasaran, pengen lihat isi perut ikan tersebut. Ternyata ada sesuatu yang agak kecoklatan dan membengkak agak keras. Entah itu hati atau ginjal. Apakah seganas itu penyakit tersebut? Terima kasih Ko Vincent sudah mau membantu persoalan kemarin. Ya, sama-sama Bung Rahmat ya. Saya turut berduka juga untuk Shiro ya. Swim in peace buat Shiro ya. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya tidak mampu menolong Shiro sampai kembali sehat ya. Saya rasa ya ada yang lain sih selain hanya cuman masalah ektoparasit gitu. Kalau ektoparasit kan serangannya cuman di luar tubuh ya, jadi yang terparah tuh cuman kalau dia udah sampai menyusup ke insang aja gitu ya. Kemungkinannya sih ini kayaknya udah kena internal, ya, internal disease gitu, jadi penyakit internal bakteria atau internal parasit gitu ya. Nah, tapi organ dalam tuh biasanya infeksi ya. Kalau udah kena internal bakteri atau internal parasit, dia bisa infeksi dan bentuknya jadi nggak normal gitu. Sudah banyak bagian yang rusak gitu ya karena digerogoti ya oleh bakteri atau parasit ini. Terutama kalau parasit tuh, karena kan parasit besar ya, lebih besar ukurannya. Biasanya waktu pas kita bedah gitu masih kelihatan ada jenis parasit yang ada di dalam organ si ikan gitu ya. Bisa bentuknya cacing ya, bisa bintik-bintik gitu, titik-titik kayak titik-titik putih atau mungkin kerak ya, kayak kerak putih yang agak kotor gitu, putihnya putih kotor gitu ya. Nah, itu biasanya internal parasit gitu. Tapi kalau kondisi organ tubuh ikannya normal gitu, maksudnya secara fisik gitu ya, dan ada temuan organ berwarna kecoklatan namun agak keras gitu, itu lebih ke organ hati ya, bukannya ginjal. Karena kalau ginjal ya justru ditandai dengan ikan tuh membengkak gitu. Kalau ini kan Shiro malah kurus gitu ya. Kalau ginjalnya rusak, fungsi ginjalnya kan rusak juga. Dia tidak bisa melakukan fungsi sekresi. Jadi kotoran cairan hasil filtrasi si ginjal nih nggak ada yang mampu dikeluarin gitu ya. Terpaksa keluarnya di dalam tubuh gitu. Jadi si ikan tuh jadi bengkak gitu. Nah, itu kalau ginjal gitu. Kalau si Shiro kan bukannya bengkak tapi dia kurus gitu. Nah, kondisi hati kalau secara fisik itu tidak rusak tapi menjadi keras dan bengkak, itu menandakan organ hatinya tuh kemasukan keracunan gitu. Ya racun ini bisa aja dari obat yang buat Shiro tuh ternyata cukup keras. Jadi hatinya ini, organ hatinya ini nggak mampu dengan kerasnya obat tersebut. Akhirnya hatinya mati atau malfunction gitu. Makanya organnya jadi mengeras gitu. Ya, saya rasa itu yang terjadi dengan Shiro. Jadi matinya bukan karena ektoparasit Chilaidonella lagi, tapi udah faktor internal dari dalam tubuhnya. Ya, oke. Nah, ini sekali lagi saya ikut prihatin dengan Shironya ya, Pak ya. Sayang banget, udah 45 cm soalnya ya. Oke ya, oke. Kita akan lanjutin terus dulu ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan sekali lagi swim in peace untuk Shiro. Oke, kita lanjut, kita ke Jazz 4431. Hai Ko Vincent, saya Fansko dari Malaysia. Nak tanya bolehkah? Ya, boleh. Ikan koki hanya pakai filter kapas putih dan dikasih yellow powder.
dan garam saja. Sebab nak jalankan bisnis jualan ikan koki. Ya, halo Jess. Senang ya rasanya ada fans dari negara tetangga ya. Menandakan nih hobi kita nih totally asik gitu ya buat semua orang, nggak peduli dari negara manapun gitu ya. Oke Jess, the yellow powder that you mention is El Bayu ya. Kalau di sini nih kita sebutnya El Bayu gitu. Ya ini memang manjur buat handle masalah-masalah pada ikan kita ya, bisa bantu melihara ikan, memelihara kesehatan ikan gitu ya, berarti dari pengobatan juga, karantina juga gitu. Dan biasanya dipakai pada saat pengiriman ya, pengiriman ikan delivery ya. Nah, waktu delivery biasanya kita kasih El Bayo dalam dosis yang sedikit. Karena El Bayu ini punya pengaruh bius ke si ikan gitu. Jadi ikan dalam perjalanan nanti itu lebih rileks gitu ya, lebih tenang, santai gitu. Dia lebih banyak tertidur ya, sleepy gitu daripada dia bergerak selama perjalanan kan malah membuat kualitas air lebih jelek ya, poor quality of the water gitu. Anyway, saya setuju dengan penggunaan yellow powder dalam bisnis ikan koki, namun tetap saja harus diperhatikan yang utama adalah kualitas airnya ya, Jas ya. Dan karena kualitas airnya harus bagus, maka untuk sistem filtrasi tetap harus mapan. Jadi nggak bisa cuma pakai kapas putih. Tadi kan cuma bilangnya pakai kapas putih gitu. Jadi sistem filtrasi itu ada 3 bagian ya, mekanis gitu, bio gitu, dan bagian chemical atau kimia. Yang chemical ini boleh dibuang ya, boleh dihilangkan gitu, disesuaikan kita pas lagi butuhnya aja boleh gitu. Tapi mechanics, bio itu harus ada ya, mutlak harus ada ya. Bahkan antara bagian mekanis dengan bagian bio itu masih lebih penting bio ya, sedangkan kapas putih itu hanya bagian dari mekanis gitu. Jadi saran saya tetap ditambahkan bagian bionya kalau mau ikannya sehat. Kalau enggak, kalau cuma pakai kapas putih gitu, nanti cuma kelihatan airnya aja yang bersih gitu. Tapi sehat atau enggaknya enggak akan kelihatan ya. Soalnya yang namanya amonia, nitrit itu di dalam air tidak ada warnanya. Jadi sangat berbahaya kalau nggak pakai media biologis ya, Jess ya, harus pakai ya. Oke, kita lanjut lagi, kita ke bakso babi. Kok kalau pelihara koki di tempat kurang matahari pakai lampu jenis apa ya untuk mengeluarkan warnanya? Apakah yang pakai semua lampu bisa? Warna koki saya yang di akuarium semi outdoor kurang cerah. Padahal anakan satu batch-nya di kolam outdoor warnanya keluar. Iya memang betul. Kalau pakai outdoor pasti lebih bagus yang di outdoor ya. Kalau mau indoor pakainya lampunya yang WRGB, ada W-nya ya. Jadi jangan yang cuman RGB doang. Jadi ada W itu tambahannya white ya. Jadi lebih terang gitu. Saya pakai yang WRGB. Mereknya Chihiros ya, WRGB 2 Pro, itu keren kok ya. Bisa pakai aplikasi, pakai Bluetooth dia, jadi bisa dari handphone kita bisa ngaturnya ya. Itu terang banget. Saya settingnya di 8000K sampai 10.000K aja itu udah mantep ya. Jadi pakai itu ya, yang WRGB. Oke. Oke, saya rasa cukup ya untuk yang kali ini gitu ya. Nah, untuk yang bertanya, namun sebenarnya pernah ditayangkan di video tanya jawab sebelumnya, saya arahkan ke judul videonya aja ya, agar tidak terlalu membuang waktu mengulang hal-hal yang sama gitu ya. Jadi mohon dimaklumi gitu ya. Oke. Saya sudahi dulu ya sampai di sini. Jumpa lagi nanti di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan salam Aquaris.